Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Asyifa dengan NIM 11231075. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem sinkronisasi terdistribusi yang telah saya kembangkan dari scratch sebagai syarat untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Tujuan utamanya dari sistem ini adalah untuk mensimulasikan lingkungan distributed system di dunia nyata, di mana beberapa node independen harus mampu berkomunikasi, menoleransi kegagalan, dan mensinkronkan data secara konsisten. Proyek ini dibangun menggunakan arsitektur Python asinkron, memanfaatkan Redis sebagai state store, dan dikemas menggunakan ekosistem Docker untuk mempermudah orkestrasi cluster. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan diagram arsitekturnya. Nah, jadi secara arsitektur, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada Distributed Log Manager. Jadi komponen ini menggunakan algoritma konsensus RAF untuk menangani leader election dan mereplikasi log. Ini mencegah terjadinya split brain saat merebutkan hak akses atau log eksklusif maupun share. Yang kedua ada Distributed Queue System. Jadi mengandalkan konsisten hashing dengan 150 virtual nodes untuk memastikan pemerataan pesan distribusi load ke seluruh node tanpa adanya single point of failure. Yang ketiga ada Cache Coherence, itu mengimplementasikan Messi Protocol Modified Exclusive Share Invalid berbasis bootstrapping yang menjamin konsistensi cache di semua node. Selain itu, sistem ini juga mengintegrasikan 4 fitur tingkat lanjut, yaitu ada perlindungan PBFT, konsensus dari Byzantine Fault, kemudian simulasi geo-distributed, pemantauan kinerja berbasis machine learning, serta keamanan menggunakan otorisasi JWT dan RBAC. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan live demo. Nah, jadi sistem ini sudah saya orkestrasikan menggunakan Docker Compose. Nah, jadi bisa dilihat di layar sebelah kiri. Jadi ketiga node beserta Redis sudah berhasil menyala dan saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi pertama, yaitu simulasi Distributed Log Manager. Nah, di sini saya baru saja melakukan atau mengirim request untuk melakukan acquire log secara eksklusif. Jadi request ini diterima oleh sistem, lalu menggunakan algoritma RAF, sistem ini mencatat log dan mereplikasinya ke node lain untuk mencapai konsensus. Nah, sistem ini juga memiliki mekanisme auto release dengan TTL atau time to live 30 detik untuk mencegah deadlock jika ada klien yang mati mendadak. Nah, tapi sebagai best practice-nya saya akan merilis log tersebut secara manual agar research langsung tersedia bagi klien lain. Nah, di sini dapat dilihat pada respon API dan log di sebelah kanan. Jadi hak akses atau log telah berhasil dilepaskan dan divalidasi oleh cluster. Selanjutnya saya akan mendistribusikan
queue, dan consistent hashing. Jadi sistem ini ditujukan untuk arsitektur berbasis event. Nah, di sini saya baru saja melakukan publish message berupa data pesanan laptop. Nah, berkat consistent hashing, payload ini akan dihash dan diarahkan ke partisi node yang tepat untuk menjamin pemerataan data. Jadi fitur ini menjamin at least once delivery. Nah, kemudian sistem konsumer membaca pesan tersebut. Jadi sistem mencatat bahwa pesan berhasil dikonsum oleh konsumer 1. Nah, jika ada konsumer gagal memberikan acknowledgement dalam waktu yang ditentukan, jadi pesan ini akan otomatis dimasukkan kembali ke antrean untuk dikirim ulang. Nah, di sini saya akan menjalankan fitur inti terakhir, yaitu Di sini saya akan menjalankan fitur inti terakhir, yaitu cache coherence menggunakan Messi protokol. Nah, jadi ketika saya menaruh data ke cache, sistem tidak hanya menyimpannya di satu node, melainkan melakukan bootstrapping. Sistem membroadcast sinyal invalidasi ke cache di node lain, yaitu node 2 dan node 3, sehingga datanya tidak akan pernah stale atau basi. Nah, di sini jadi saat kita mencoba mengambil data tersebut, responnya sangat cepat. Nah, kenapa? Karena data sudah tersinkronisasi. Jadi sistem cache ini juga menggunakan mekanisme efficient kombinasi LRU dan LFU agar penggunaan memori tetap efisien. Nah, di sini ada performance analysis report. Jadi untuk mengukur reliabilitas dan batas kemampuan sistem, saya telah melakukan performance benchmarking yang intensif. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa Log Manager mampu memproses operasi acquire dan release dengan latensi di tingkat sub-millisecond, yaitu rata-rata 0,001 millisecond dengan throughputnya mencapai 800.000 hingga jutaan operasi per detik pada simulasi single node. Namun pada simulasi geodistributed antar benua, network latensi menjadi bottleneck utama yang memakan waktu, yaitu 80-180 millisecond. Hal ini sangat wajar. Kenapa? Karena ini membuktikan berlakunya cap teorem, di mana kita mengorbankan sedikit latensi demi ketersediaan availability dan toleransi partisi atau partition tolerance. Nah, sebagai penutupnya, jadi pengembangan distributed synchronization system ini telah berhasil mengimplementasikan seluruh spesifikasi yang diminta, mulai dari algoritma RAF, Messi, consistent hashing, hingga dukungan Docker dan integrasi pengamanan, yaitu security dan ML. Untuk tantangan bagi saya selama development ini, yaitu bagaimana menangani rest condition saat Messi bootstrapping dijalankan secara asinkronus, serta memastikan log replication RAF tetap konsisten saat terjadi simulasi network partition tiba-tiba. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.